warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan bergabung di acara siang hari ini. Kita akan ngobrol tentang bagaimana menulis first novel bersama dengan Kak Arini Landari. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Suasana hari ini cuacanya lagi mendung juga, mendung hujan. Semoga koneksi kita semua lancar. Jadi acara ini bisa berlangsung juga dengan lancar. Kita sapa dulu pembicara hari ini. Kak Ari, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di Bandung? Cuacanya mendung-mendung juga atau cerah? Dingin, mendung. Mendung ya. Oke, baik. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian juga sehat. Amin. Semuanya. Saat ini itu yang terpenting ya, sehat dulu biar semuanya bisa lancar gitu. Oke, Kari, hari ini kita akan ngadain workshop ya penulisan tentang first novel. Sebenarnya kita sudah sempat ngobrol sih waktu itu tentang apa itu first novel ya di setelah rilis itu kan ya. Cuma memang waktu itu masih terbatas, baru sejam. Jadi mungkin masih banyak juga yang penasaran apa itu first novel, gimana nulisnya dan segala macam. Nah, hari ini Kak Ari akan sharing banyak hal gitu. Jadi nanti silakan saya serahkan sepenuhnya buat Kak Ari akan sharing pengalaman dan mungkin juga yang lainnya gitu. Nah, nanti acara kita akan kita mulai sebentar lagi sampai dengan berakhir pukul 15. Jadi kurang lebih kita punya waktu sekitar 2 jam ya Kak ya. Nanti akan ada pemaparan, kemudian akan ada tanya jawab juga. Di akhir mungkin nanti kita akan ada latihan begitu ya. Terus jadi teman-teman bisa siapkan juga alat tulisnya. Kemudian juga nanti ada hadiah juga dari Republika Penerbit. Gitu. Nah, itu yang ditunggu. Gitu. Jadi ada hadiahnya yang buat ditunggu. Teman-teman juga yang di sini interaktif, kemudian juga nanti mungkin setelah acara bisa kasih testimoni, itu juga akan ada hadiahnya gitu. Jadi saya terima kasih banyak. Saya Andri, tadi saya lupa saya sudah perkenalkan diri atau belum. Saya Andri, saya editor dari Republika Penerbit gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat mengikuti workshop ini. Semoga bermanfaat. Silakan Kari, saya serahkan sepenuhnya untuk Kari. Baik, terima kasih Mbak Andri dan teman-teman dari Republika yang sudah menemani hari Minggu nih, meluangkan waktu ya. Khusus untuk acara ini. Saya merasa terhormat sekali. Rasanya kok jadi penulis disayang gitu. Tadi saya bikin story begitu. Terus saya langsung aja karena memang banyak banget yang ingin saya share gitu ya. Siap. Saya mau sharing screen sebentar. Kadang-kadang suka gatek nih. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Iya, sudah. Sudah ya. Jadi dalam kesempatan ini rasanya saya tuh sebetulnya tidak berharap banyak karena first novel itu kan memang benar-benar di Indonesia tuh masih asing gitu, kedengarannya apaan sih gitu ya. Dari para novelis kebanyakan berpikir ini kok novel kok begini, sementara dari yang pihak yang penulis puisi juga kok juga begini gitu kan, ada di tengah-tengah yang kayaknya tidak kesana kemari gitu. Sebetulnya sekedar prolog, saya mau bercerita. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu itu first novel bahkan di Barat sama di sebagian Asia itu baru diakui, maksudnya baru semarak gitu ya, sambutan tuh luar biasa. Itu 10 tahun yang lalu, dan sebelumnya itu dianggap aneh, kontroversial gitu ya, format yang dianggap aneh. Nah, 10 tahun ke belakang ini luar biasa ya boomingnya gitu. Sampai bahkan lomba-lomba kayak Scholastic, penerbit yang itu populer banget ya, penerbit buku-buku yang biasanya memenangi award, itu mengadakan lomba bukan khusus lomba first novel, tapi
lomba novel dan yang menang itu adalah first novel. Nanti aku cerita lebih jauh. Nah, ini membuat, saya optimis. Kalau kita ketinggalan 10 tahun tuh nggak apa-apa, ngejarnya tuh cepat, selama kita masih mau terbuka gitu ya, open minded dengan, format yang memang benar-benar menantang gitu ya. Jadi sebetulnya first novel itu bukan genre kalau menurut saya sih, tapi format semacam grafis, novel grafis gitu ya. Itu kan ada format sendiri. Dulu orang juga agak kagok ya, apaan sih novel grafis gitu kan? Kok ini mah komik. Nah, ini apa bedanya komik dengan novel grafis gitu. Itu kan masing-masing punya ini ya. Nah, saya harap dengan kita berkumpul di sini gitu ya, kita bisa sharing-sharing dan akan apa ya, memicu ide-ide, kemudian sastra itu kan selalu berkembang ya. Yang dulunya aneh, kemudian jadi berterima dengan baik. Dan terutama karena first novel ini, ajaibnya itu menyentuh kalangan pembaca yang selama ini agak sulit dimasuki. Apa? Anak-anak dan remaja. Itu kan kalau kalau anak-anak dan remaja ini kalau bukunya nggak gue banget, itu kan agak susah tuh masuknya. Nah, dalam format first novel ini di Asia bahkan ya itu mudah sekali masuk. Jadi saya mencoba waktu itu ke Mbak Andri coba deh baca gitu ya. Karena saya juga nggak pede gitu, blas nggak pede, benar-benar nggak pede. Tapi Mbak Andri luar biasa. Saya tunjukin ini buku-buku apa namanya, referensi saya gitu dalam menulis, dan Mbak Andri luar biasa sambutannya. Jadi ayolah kita berjuang sama-sama. Kemudian sebetulnya apa yang membuat saya nggak pede? Karena definisi puisi di luar sana itu mengintimidasi. Sangat mengintimidasi. Teman-teman mungkin dari sisi apa ya, mungkin sempat membaca dari buku pelajaran, dari apa, bahwa puisi itu seperti ada di apa, tataran yang jauh berbeda dengan ini, dan semakin tidak dimengerti semakin tinggi kualitasnya, atau sebaliknya begitu. Puisi semakin tinggi kualitasnya semakin sulit dimengerti. Padahal bisa jadi karena pengalaman pembaca kurang, konteksnya tidak dapat. Itu kan sebetulnya puisi itu kalau susah diakses itu karena konteksnya kita nggak tahu. Saat penyair itu menulis sesuatu, kita nggak tahu konteksnya, jadi agak sulit mengerti. Sama saja kalau kita baca novel dan ada kalimat-kalimat yang asing dan nggak ada konteksnya, kita juga sama-sama susah. Tapi khusus untuk puisi, dengan definisi-definisi yang misalnya apa, semacam apa ya, semacam misalnya gini, saya pernah baca, saya nggak sebutin namanya dan saya lupa. Katanya kalau puisi itu kata-kata dari penyair yang tidak ada di kamus. Kebayang nggak sih? Kalau tidak ada di kamus itu terus gimana memahaminya gitu kan? Jadi itu yang mengintimidasi, terus kemudian juga mungkin dimaknai secara harfiah oleh anak-anak yang baru mencoba menulis puisi, jadi membuat puisinya semakin sulit dipahami gitu kan. Dan itu kayak apa ya, bergulir jadi permasalahan tersendiri, karena yang mengkritik puisi atau yang menyatakan aku nggak ngerti puisi itu merasa takut dianggap apa. Padahal memang ya jujur aja nggak ngerti ya nggak ngerti gitu kan. Nah ini yang membuat first novel itu juga maju mundur gitu ya buat saya, karena first novel amannya saya terjemahkan dengan novel bait. Jadi kalau ada penyair yang protes, ini apaan sih? Ya bait gitu. Saya nggak ngaku puisi kok gitu kan. Tapi kemudian saya coba mendekati
Mas Aan Mansur ya, Mas Aan Mansur kan penyair yang berterima banget di kalangan anak muda gitu, dan Mas Aan tuh bilang, "Oh ini oke Mbak Ari, ini puisi." Oh oke, jadi ini beneran ya bisa disebut first novel itu adalah novel puisi. Jadi bukan cuma bait, tapi novel puisi. Nah itu prolognya. Saya akan coba sambil menunggu teman-teman, akan coba lanjutkan dengan ininya. Sebentar. Bismillah. Oke, tadi ya kita di barat saja ada 2 istilah, verse novel atau novel in verse. Nah, bisa kita terjemahkan dengan novel puisi, novel sajak. Novel sajak itu kalau ada rima-rimanya ya. Kalau novel puisi banyak lebih luas. Dan kalau kurang pede, oke lah kita sebut novel bait. Jadi intinya novel yang disampaikan melalui media puisi, alih-alih prosa, dengan mempertahankan semua unsur fiksinya. Nah, gitu. Itulah definisi yang paling mudah. Kalau di internet teman-teman cari itu banyak banget ininya definisinya, dan saya coba meringkasnya biar lebih mudah. Pokoknya novel yang disampaikan media puisi dengan media puisi. Oke. Nah, karena medianya puisi, berarti kan kita perlu mengenal sebetulnya puisi apa sih gitu kan. Ini teman-teman yang hadir di sini kebanyakan penulis novel kayaknya ya. Ada nggak yang suka menulis, yang berangkat dari penyair dan pingin menulis novel, atau kebanyakan novelis yang pingin membuat yang merambah ke sebelah ini ya, ke puisi. Jadi novel dan puisi. Di sini kita tahu kalau novelis sudah tahulah ya bahwa unsur-unsur pembangun novel itu ya ini, ada karakter dan emosi, setting, sudut pandang, plot, struktur, konflik, dialog, deskripsi, style, tema, tone. Semuanya tuh udah akrab banget lah ya. Semua yang membaca suka fiksi juga, kalaupun bukan penulis, tapi suka membaca fiksi pasti tahulah unsur-unsur pembangun novel. Nah, dalam puisi sendiri itu juga ada unsur-unsur pembangun dibagi 2, ada struktur fisik, ada struktur batin. Istilahnya memang begitu, dan memang di buku-buku textbook tentang puisi itu kadang agak susah dipahami apa sih sebetulnya gitu ya. Padahal nggak jauh beda, kayak misalnya gini, di puisi ada diksi, di novel juga ada diksi. Di struktur fisik ada pengimajian. Pengimajian itu semacam kan kalau penyair itu kan punya bayangan di kepalanya, kemudian mencitrakannya dengan kata-kata. Sebetulnya sama. Di novel juga ada deskripsi. Sehingga apa yang dibayangkan oleh penulis itu terpaparkan dan bisa dipahami oleh pembaca. Jadi hampir sama. Di struktur fisik ada kata konkret, ada majas, ada versifikasi. Nah, ini bedanya cuma ini ya, versifikasi. Irama, rima, metrum itu bisa kalau di novel mungkin novel liris, prosa liris ada di situ yang memakai irama dan rima. Kemudian struktur batin dalam puisi itu ada tema. Kalau istilahnya di novel itu kan apa, unsur intrinsik, aduh ngomongnya aja susah. Unsur-unsur bawaan dalam ya, batin. Jadi di situ ada tema, ada emosi, ada perasaan, ada nada, ada pesan, ada suasana. Suasana itu adalah yang diharapkan dari pembaca setelah membaca puisi. Dan itu ada semua di novel. Cuma beda nama, beda ini ya. Jadi sebetulnya apa yang membedakan menulis puisi dengan menulis novel? Saya kira masing-masing belahan ini bisa saling bercampur dan bertemulah di first novel gitu ya. Kenapa tidak gitu. Makanya 10 tahun terakhir tuh luar biasa first novel diterima 2 kalangan ya, setelah sebelumnya dianggap aneh. Oke.